Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi di sini kami dari kelompok BDL mau mempresentasikan laporan tugas besar kami mengenai sistem kasir. Kami dari kelas SE LBD, kelompok kami nanti akan perkenalan. Saya sendiri Wafi Putra Aryansyah, NIM 18 10 40 47. Silakan. Saya Dinda Asina, NIM. Saya Famin Rubayaki, NIM 1810432. Dan saya Muhammad Zakia Sultan, NIM 18 10 40 40. Ya, selanjutnya bagian selanjutnya ini ada bagian pendahuluan dulu, latar belakang, silakan. Ya, latar belakang. Basis data adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematika sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola dan memanggil query basis data disebut sistem manajemen basis data atau DBMS. Istilah basis data berawal dari ilmu komputer, meskipun kemudian artinya semakin luas memasukkan hal-hal di luar bidang elektronika. Catatan yang mirip dengan basis data sebenarnya sudah ada sebelum revolusi industri, yaitu dalam bentuk buku besar, kwitansi, dan kumpulan data yang berhubungan dengan bisnis. Konsep dasar dari basis data adalah kumpulan dari catatan-catatan atau potongan dari pengetahuan. Model yang umum digunakan sekarang adalah model relasional, yang menurut istilah Lyman kiri semua informasi dalam bentuk tabel-tabel yang saling berhubungan di mana setiap tabel terdiri dari bisnis dan performa. Definisi yang sebenarnya menggunakan terminologi matematika. Di dalam hidup ini, hubungan antar model diwakili dengan menggunakan nilai yang sama antar tabel. Model yang lain seperti model hierarkis dan model jaringan menggunakan istilah yang lebih eksplisit untuk mewakili hubungan antar tabel. Istilah basis data mengacu pada koleksi dari data-data yang saling berhubungan, dan perangkat lunaknya seharusnya mengacu sebagai sistem manajemen basis data. Maka dari kelompok kami membuat sistem kasir yang akan diimplementasikan untuk mempermudah data barang yang keluar masuk dan jual beli, agar data dapat diolah dengan mudah dan lebih efisien. Rumusan masalahnya berdasarkan pemaparan di latar belakang untuk mengisi implementasi. Permasalahan yang muncul adalah sebagai berikut. Yang pertama, model basis data apa yang akan digunakan. Yang kedua, model data sampel yang akan digunakan. Yang ketiga, seperti apa membuat tampilan mockup UI. Kemudian yang terakhir, bagaimana membuat IRD dan implementasi programnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi basis data. Model basis data merupakan sekumpulan dari berbagai perangkat konseptual yang digunakan untuk menggambarkan suatu data. Sematik data, relasi data, batasan data, dan lain sebagainya. Model pada basis data tersebut nantinya bisa digunakan untuk mengetahui seperti apa pernyataan dari hubungan antar basis data. Model data flat file merupakan model data yang dapat menemukan file yang jumlahnya lebih dari satu, di mana kesemua file tersebut biasanya file tersebut berbentuk teks yang nanti akan disimpan pada suatu field, di mana setiap fieldnya sudah dilengkapi dengan panjang konstan
maupun panjang yang bervariasi, yang kemudian dipisahkan oleh masing-masing karakter atau delimiter. Alasan kami menggunakan model basis data ini dikarenakan model basis data ini sangat cocok untuk program kami, yaitu sistem kasir. Karena pada model ini dapat menyimpan dan menemukan data yang disimpan pada suatu field. Kami menggunakan model relasional. Model relasional adalah model yang paling sederhana, mudah digunakan dan dipahami, serta yang paling populer saat ini. Model relasional menggunakan sekumpulan tabel berdimensi 2 yang disebut relasi atau tabel dengan masing-masing relasi yang tersusun atas tuple, baris, record, dan atribut atau kolom atau field. Menggunakan kunci tamu, for key, untuk berhubungan dengan relasi lain. Pada model relasional, jumlah tupel atau baris suatu relasi disebut kardinalitas, dan jumlah atribut atau kolom suatu relasi disebut derajat atau degree, atau terkadang juga disebut arity. Relasi yang berderajat 1 hanya memiliki satu atribut disebut unary. Relasi yang berderajat 2 disebut binary. Dan relasi yang berderajat 3 disebut ternary. Relasi yang berderajat n disebut n-ry. Metode yang digunakan adalah view untuk menginputkan data, menambahkan data, mengubah data, dan menghapus data. Itu tambahan dari saya. Untuk implementasinya sudah diteruskan oleh Sultan lagi. Selanjutnya adalah data sampel. Terdapat 6 tabel. Yang pertama adalah tabel barang. Tabel barang berguna untuk menyimpan barang dan terdapat kolom yaitu ID, kode barang, nama barang, harga beli, harga jual, stok, dan satuan. Struktur tabel dalam PHP MyAdmin adalah seperti berikut. Dan selanjutnya adalah contoh tabelnya adalah seperti berikut. Yang kedua adalah tabel data toko untuk memberi identitas stok pada kolom yang untuk mengisi ID, nama toko, nama pemilik, nomor telepon, alamat, dan struktur tabel pada PHP MyAdmin adalah sebagai berikut. Contoh isi tabelnya juga seperti ini. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah tabel detail penjualan. Berguna untuk melihat detail barang yang terjual dari nomor penjualan. Terdapat kolom untuk mengisi yaitu nomor penjualan, nama barang, harga barang, jumlah barang, satuan, dan sum total. Subtotal. Tipe. Struktur tabel pada PHP MyAdmin adalah sebagai berikut. Selanjutnya contoh isi tabelnya adalah sebagai berikut. Yang keempat adalah tabel kasir. Berguna untuk user kasir dalam mengoperasikan website barang yang akan dijual. Terdapat kolom untuk mengisi yaitu ID, kode kasir, nama kasir, user kasir, dan password kasir. Struktur tabel pada PHP MyAdmin adalah sebagai berikut. Contoh tabelnya adalah seperti yang ada di gambar. Dan selanjutnya adalah yang kelima, tabel pengguna. Adalah untuk admin yang bisa mengoperasikan atau menambahkan user kasir dan bisa melakukan seperti kasir. Terdapat kolom untuk mengisi yaitu ID, kode pengguna, nama pengguna, username pengguna, dan password pengguna. Struktur tabel dalam PHP MyAdmin adalah sebagai berikut. Dan contoh isi tabelnya adalah sebagai berikut. Yang keenam adalah tabel penjualan. Berguna untuk menampilkan data dari kasir berdasarkan nama kasir yang menjual barang dengan keterangan nomor penjualan, nama kasir, tanggal penjualan, jam penjualan, dan total yang terjual.
terdapat kolom untuk mengisi yaitu ID, nomor penjualan, nama kasir, tanggal penjualan, jam penjualan, dan total. Struktur tabel dalam PHP MyAdmin adalah sebagai berikut. Dan contoh pada isi tabelnya adalah sebagai berikut. Ya, di sini selanjutnya mockup UI atau tampilan UI-nya. Di sini ada dua akun UI, yaitu admin dan kasir. Yang pertama ada untuk admin, yaitu login. Di situ ada tampilannya ya, ada nanti di situ kita memasukkan nama user adminnya, lalu kita memasukkan passwordnya, lalu privilege-nya, lalu nanti kita mengklik login. Jadi karena ini admin, jadi kita pilih privilege-nya yang admin. Lalu yang di bawahnya ini ada tampilan dari dashboardnya, tampilan untuk adminnya. Di situ ada banyak opsinya. Lalu selanjutnya ada tampilan untuk menambahkan barang. Nah, di sub tampilan ini kita bisa menambahkan barang ya. Di situ ada aksinya. Kita bisa menambahkan, membuang, atau mengedit barangnya. Nah, ini ada tampilan untuk menambahkan barangnya. Jadi di situ nanti kita memasukkan kode barangnya, terus nama barangnya, harga beli, harga jual, lalu ada stoknya sama satuannya, jenis satuannya. Lalu di situ kita nanti bisa menyimpannya dengan klik simpan. Jika tidak mau disimpan maka klik batal, atau ada yang salah kita bisa klik batal. Lalu selanjutnya ini tampilannya ketika sudah dimasukkan data yang tadi ditambahkan. Terus selanjutnya ada tampilan untuk menambahkan kasir. Jadi admin sendiri bisa menambahkan punya akses untuk menambahkan kasir. Contohnya seperti berikut. Itu ada tampilan dari tabel data kasirnya. Di situ kita bisa menambahkan, menghapus ataupun mengedit data dari kasir sendiri. Di sini contohnya untuk menambahkan kasir. Nanti akan muncul tampilan untuk menambahkan kasir seperti ini. Nah, di tampilan ini nanti kita akan memasukkan, pertama adalah kode kasirnya, lalu ada nama kasir, selanjutnya ada username dan password kasirnya yang akan ditambahkan. Lalu kita mengklik simpan untuk menyimpan data tersebut. Nah, di sini nanti data kasirnya akan menambah. Itu sudah bertambah. Lalu selanjutnya ada tampilan untuk transaksi penjualan. Di situ ada data penjualannya. Jadi kita bisa menambahkan data transaksi, atau kita bisa mengedit, melihat, ataupun menghapus. Selanjutnya ada Ini manajemen pengguna untuk edit admin. ya. Jadi si admin ini juga bisa mengedit atau menghapus atau menambah admin atau pengguna yang lain. Di sini di situ bisa ditampilkan di data penggunanya itu ada 1. Ya, selanjutnya ada profil toko. Di situ nanti ada muncul data-data daripada toko. Di situ ada nama toko, ada nama pemilik, nomor telepon, dan alamat. Selanjutnya ada tampilan login sebagai kasir. Ini tampilan untuk kasirnya. Tampilannya hampir sama seperti yang admin. Di situ kita bisa mengisi usernya. Di tampilan login kasir, kita bisa mengisi usernya atau user kasirnya, lalu mengisi password kasir, lalu privilege-nya kita isikan kasir atau kita pilih kasir, lalu kita klik login. Setelah klik login, nanti kita akan masuk ke dashboard atau halaman utama dari kasir. Jika login berhasil, maka kita akan masuk ke sini. Jika login tidak berhasil, maka nanti akan muncul pesan atau notifikasi ada yang salah atau gagal. Selanjutnya ada tampilan untuk data barang.
Jadi kasir sendiri hanya bisa melihat data barangnya. Berbeda dengan admin dapat melihat, menghapus, mengedit data barang, tetapi kasir hanya bisa melihat data barang sendiri. Lalu selanjutnya ada tampilan untuk kasirnya sendiri. Di sini ada data kasirnya ya. Itu ada kode kasir, ada nama kasirnya, lalu ada username. Lalu selanjutnya ada transaksi penjualan. Di tampilan ini kasir dapat melakukan transaksi atau melakukan penambahan data penjualan. Lalu tampilan untuk penambahan data penjualan, ya ini tampilan untuk menambahkan data penjualan. Di situ kita tinggal memasukkan data barangnya saja, karena data kasir sudah diambil dari akun yang membuka tampilan data penjualan tersebut. Kita mengetikkan di situ ada nama barangnya, kode barang, harga. Kita mengisikan nama barangnya saja karena kode barangnya nanti akan menyesuaikan. Itu kita mengisi nama barang sama jumlahnya saja. Dengan mengklik tombol plus, kita dapat menambahkan barang-barang yang akan dimasukkan dalam data transaksinya. Lalu selanjutnya untuk menyimpan transaksi tersebut kita mengklik simpan. Maka data-data yang ada dalam database akan terupdate atau terubah sesuai dengan transaksi yang dilakukan. Selanjutnya tampilan data penjualan. Karena tadi sudah menambahkan data penjualan, maka tampilannya akan bertambah. Di sini ada selanjutnya hasil implementasi programnya. Di sini ada tampilan IRD. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 entitas. Yang setiap entitas itu sendiri punya atribut masing-masing. Kasir sendiri memiliki 5 atribut. Pengguna atau admin juga mempunyai 5 atribut. Data toko mempunyai 5 atribut. Terus untuk entitas barang juga memiliki 5 atribut. Lalu entitas penjualan juga memiliki 6 atribut. Detail penjualan memiliki 6 atribut. Lalu di sini relasi antara kasir dengan barang adalah supply. Lalu relasi antara kasir dengan pengguna atau admin adalah menambah. Relasi pengguna dengan data toko adalah mengubah. Relasi barang dengan penjual adalah penjualan. Relasi penjualan dengan detail penjualan adalah detail penjualan. Lalu untuk selanjutnya ada langkah-langkah. Ya, saya akan melanjutkan dari Wafi untuk langkah-langkah penggunaan website kasir. Ya, pertama saya akan masuk sebagai admin. Masukkan akun admin terlebih dahulu. Passwordnya juga dari admin. Login. Nah, terus masuk ke halaman dashboard yang tadi sudah ditampilkan di UI. Ada fungsi logoutnya, terus selanjutnya ada master barang. Di master barang ini bisa menambahkan barang. Ini ada kode barang udah ada, langsung aja namakan barangnya, contoh sabun. Harga belinya misal 4.000. Harga jualnya 5.500. Stoknya ada 10. Satuannya misal PCS. Terus disimpan. Maka akan masuk ke data barang. Selanjutnya di master kasir. Bisa juga menambahkan akun untuk kasirnya. Kode kasirnya contoh misal
0001. Nama kasir aja nggak apa-apa buat contoh. Terus user kasirnya kasir, passwordnya kasir. Simpan. Terus di admin juga bisa melakukan transaksi penjualan seperti kasir jika dibutuhkan. Di sini bisa memasukkan nama barangnya tadi, misal sabun beli 2, terus ditambahkan, maka totalnya 11.000. Terus bisa simpan juga, maka barang akan berkurang 2 di master barang. Ya tinggal 8. Terus selanjutnya di manajemen pengguna. Di sini admin bisa mengubah datanya sendiri, mengubah passwordnya atau username-nya, nama penggunanya bisa. Terus di profil toko. Ini profil toko untuk menambahkan tokonya, untuk mengubah di dashboardnya. Kan ada profil tokonya. Di sini untuk mengubahnya. Jika nggak diubah nggak apa-apa sudah. Terus masuk sebagai kasir. Di sini bisa masuk sebagai kasir. Username juga tadi yang sudah dibuat untuk kasir. Passwordnya kasir. Di sini masuk ke kasir. Login. Nah, sudah masuk ke dashboardnya kasir. Kasir hanya bisa melihat ini ada data loginnya sama profil tokonya tadi. Terus di sini bisa melihat data barang yang sudah ada. Tapi tidak bisa menambah atau mengedit atau menghapus, hanya bisa melihat saja. Terus di master kasir juga bisa melihat data kasir yang sudah mendaftar di website ini dari oleh adminnya. Terus bisa melakukan transaksi penjualan. Misalnya ada orang yang beli dan kita memasukkan data barangnya, misal sabun, terus ini beli 5. Terus simpan. Maka di sini sabun sudah berkurang menjadi 3, tinggal 3. Oh ya, di data transaksi barang juga bisa menambahkan data lebih dari 1. Misal beli 3 barang, ada sabun beli 1, terus pilih lagi, ada telur tambah lagi, terus bisa tambah lagi gula pasir. Kalau udah habis di sini hilang. Tadi kan ada telur, berarti telurnya habis, so bisa dipilih lagi, simpan. Tadi belum ditambah, apa lah. Sini itu juga udah berkurang. Seperti itu contoh penggunaan dari sistem kasir. Mungkin segitu saja. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.